Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad, NIM 666 jurusan Administrasi Publik. Jadi video ini dibuat untuk menempuh tugas UAS mata kuliah Electronic Government dengan dosen pengampu Ibu Ayoning Budianti. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi publik. Salah satunya itu Telkom Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia, Persero Tbk, biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkom, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,9% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara, PT Fins Indonesia, dan lain-lain. Saat ini Direktur Utama Telkom itu Ririk Adriansyah. Oke, selanjutnya IT Governance pada PT Telkom Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia telah menerapkan IT Governance sebagai bagian dari tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk menjamin keselarasan strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis, memastikan operasional TI dapat dilakukan dengan baik dan mencegah terjadinya penyimpangan proses IT government harus ditingkatkan secara continuous improvement untuk mencapai tingkat kemapanan yang telah ditetapkan dengan strategi bisnis perusahaan. Upaya peningkatan kemapanan proses IT governance dapat dilaksanakan secara efektif apabila perusahaan dapat mengidentifikasi proses-proses TI yang selaras dengan strategi bisnis dan mampu menghitung tingkat kemapanan proses TI tersebut, sehingga dapat menentukan target dan tahapan-tahapan perbaikan yang harus dilakukan. Lalu ada IT Principle pada PT Telkom. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan satu BUMN dengan jaringan terbesar di Indonesia. Telkom Group melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap layanan telekomunikasi, informasi, media, editment, dan servis. Pengolah layanan TI secara efisien dan efektif akan mendukung tingkat pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Salah satunya itu aplikasi Starlink, merupakan aplikasi yang dirancang khusus untuk memasukkan data-data pelanggan Telkom. Aplikasi ini harus dikembangkan hingga saat ini memanfaatkan tampilan peta atau Google Maps dalam mencari dan mengidentifikasi lokasi pelanggan untuk melakukan pengecekan perangkat, Optical Distribution Point atau ODP, beserta router terdekat. Lalu IT infrastruktur strategis. Tidak hanya membangun infrastruktur telekomunikasi darat, laut, dan udara hingga pelosok Indonesia, Telkom kini gencar bertransformasi menjadi digital telco dengan fokus pada 3 domain bisnis digital, yakni digital connectivity, digital platform, dan digital service. Telkom secara konsisten terus mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas, mengembangkan talenta digital unggul, mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa, serta mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital terhadap pelanggan yang baik. Lalu kemudian pembahasan selanjutnya itu IT arsitektur. Pada PT Telkom merupakan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi jaringan terbesar. PT Telkom menerapkan arsitektur client service untuk mengatasi aliran jaringan di setiap provinsi dan kemudian diteruskan ke server pusat. Proses integrasi data pada PT Telkom ini dilakukan melalui satu platform yang dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh kegiatan operasional. Terdapat standarisasi aktivitas PT Telkom, yaitu menjalankan manajemen teknologi informasi secara terkonsolidasi, penggunaan Telecommunication Operation Map atau ITOM, lalu Business Process Framework, dan pengguna sistem Enterprise Application Integration.
Lalu selanjutnya kalian bahas tentang business application needs. Manajemen Telkom Indonesia melakukan kegiatan bisnis terkait dengan serangkai bisnis perusahaan dengan visi membangun ekonomi digital Indonesia. Maka dari itu, Telkom memiliki platform tempat belanja online atau marketplace yang dikembangkan, yaitu belanja.com. Sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital yang diharapkan dapat mendorong pemasaran berbagai produk secara lebih cepat, mudah, murah, dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Telkom juga mengembangkan berbagai aplikasi yang memberikan kemudahan dan dapat mendorong kegiatan ekonomi. Ketiga komponen IDN tersebut bersama ekosistem pendukungnya merupakan fondasi utama Telkom dalam melangkah maju menjadi yang terdepan dalam membangun ekonomi digital di Indonesia. Selanjutnya, IT investment and prioritization merupakan keputusan mengenai jumlah serta alokasi biaya investasi TI, termasuk pengajuan proposal proyek, justifikasi teknis, persetujuan serta akuntabilitas. Karena PT Telkom merupakan PT yang di jaringan telekomunikasi dan jaringan, maka PT Telkom bekerja sama dengan Media Group. Kerjasama ini memiliki 3 domain bisnis, yaitu konektivitas, platform, dan pelayanan digital. Kesepakatan tersebut tentang inisiatif kerjasama bisnis untuk solusi TI, network digital service, dan layanan maupun produk ruang lingkup kerjasama meliputi implementasi information communication, teknologi, content delivery, communication network, digital service, pengembangan bisnis bersama, serta layanan atau produk lainnya. Lalu di sini pada itu akan menjelaskan pada bisnis monarki di IT principle-nya itu dipegang oleh input Dewan Komisaris di Khusus Direksi. Lalu pada IT monarkinya itu dipegang oleh IT infrastruktur, dipegang oleh IT monarki itu input direktur teknik dan teknologi di Khusus dan direktur utama. Lalu IT infrastruktur itu dipegang oleh anarki atau input direktur Komisal PT Telkom di Khusus direktur utama. Lalu business application needs itu federal, input direktur teknik dan teknologi di manajemen Telkom. Lalu IT investment itu feudal, input itu keluaran, input direktur perencanaan investasi IT group di direktur dan direktur utama. Di sini saya juga menemukan berbagai permasalahan dalam PT Telkom yang saya ambil dari salah satu grup, salah satu aplikasinya yaitu My Telkomsel, salah satu termasuk anak perusahaannya itu. Terdapat di dalam ini ada contoh permasalahan, terlalu banyak komentar tentang produk, tentang signal dan lain-lain. Mohon diupdate lagi signalnya, itu salah satu permasalahannya yang diajukan oleh para pengguna. Lalu juga ada lagi aplikasi Telkom di HP saya sudah 4 hari tidak bisa dibuka dan lain-lain. Masih banyak permasalahannya di aplikasi My Telkomsel yang saya dapat dari Play Store, ada komen gitu. Lalu solusi dan saran. Yang pertama itu menyediakan 2 bahasa, itu bahasa Indonesia dan Inggris dalam aplikasi My Telkomsel. Yang kedua, melakukan perbaikan secara bertahap terhadap layanan aplikasi My Telkomsel agar dapat digunakan dengan mudah dan nyaman. Yang ketiga, melakukan penambahan dan pembaruan pada aplikasi seperti notifikasi dan stabilitas sistem aplikasi. Lalu yang keempat adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara mengakses aplikasi My Telkomsel atau aplikasi Telkom pada PT Telkom yang lainnya. Lalu kesimpulan dari presentasi ini itu bahwa IT mempunyai peranan penting dalam kemajuan dan dukungan terhadap bisnis proses sebuah perusahaan atau organisasi. PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan jaringan dan telekomunikasi terbesar di Indonesia telah mencapai IT governance yang efektif dengan menggunakan peranan IT dan telah mampu menjawab 3 pertanyaan dan mengenai IT governance yang efektif. Mungkin segitu saja presentasi dari saya untuk tugas ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.